terus apa gimana kuliahnya sejauh ini? Jurusan gua sebenarnya kalau orang tanya terus gua kasih tahu jurusan gua tuh pasti most likely bakal misinterpretasi sih menurut gua. Karena di saat kayak gue ditanya jurusan apa, kalau gue jawab matematika, yang keluar di kepala lu apa dah gitu, gue tuh ngapain gitu. Maksudnya pasti kayak keluar kalau gue sih banyak gue kasih tahu orang-orang kepikirannya kayak, oh lu buktiin rumus ini itu segala macam terus bikin rumus ini. Ya nggak salah sih kayak gitu. Tapi kan kalau gue ini matematika terapan di gue ada 3 cuy. Dan ini ternyata most likely juga gue lihat di kampus-kampus lain kurang lebih 3 juga. Dan ini kayak lagi beken banget. Ini gue sekalian ini apa namanya promosi biar kalian semua terpesona sama matematika terapan. Jadi yang pertama tuh aktuaria. Lu pada tahu gak aktuaria? Aktuaria ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Tahu tapi nggak tahu Tahu. definisinya. Iya, nggak tahu job desk-nya paling. Ya, paling kalau matematika terapan tuh ada 3 kan, aktuaria, bisnis, ini bisnis yang hampir gak mungkin orang nggak tahu, sama komputasi. Kalau yang aktuaria itu lebih ke arah insurance cuy. Lu pada udah pakai asuransi atau gimana kan? Jadi kayak kalau amit-amit gitu ya, lu sakit atau gimana, lu masuk rumah sakit, itu lu gak perlu pikirin biayanya deh gitu. Nah, itu kurang lebih gimana ya, sistemnya gini, lu ada orang, lu bayar premi nih, lu bayar premi ke pihak asuransi, taruh 12 bulan lu bayar premi kayak cuma 5 juta gitu, terus 5 kali 12 kan 60 juta ya, tahu-tahu di akhir tahun amit-amit lu sakit gitu, tahu-tahu biaya rumah sakitnya 250 juta segala macam, dan itu cover. Tapi lu mikir gak kenapa dari 60 juta yang lu bayar bisa nge-cover 250 juta dari rumah sakit dan lu gak keluar apa-apa pas lu masuk rumah sakit gitu. Itu caranya dihitung sama ilmu aktuaria, itu kurang lebih kayak gitu bro. Banyak sih kegunaannya, cuma gambaran awamnya gitulah kurang lebih. Kalau yang bisnis lu pada gak mungkin gak tau lah ya, kurang lebih mirip finance kurang lebih. Kalau komputasi yang baru-baru ini tuh yang orang pada bilang bahasanya tuh data mining cuy. Data mining kayak kepakainya paling di business intelligence ya, yang pakai coding terus dari coding keluar chart. Jadi peluang bisnisnya ada berapa persen di bidang ini, berapa persen di bidang itu, biasanya gitu. Kalau di jurusan gue sih gitu. Terus magang, gue kemarin sebenarnya udah dikasih kesempatan 3 kali magang. Cuma magang terakhir gue karena sambilan skripsi, gue magang di fakultas aja cuy, biar gak ribet, biar skripsi gue enak kan. Magang 2 kali magang kemarin gue juga unik cuy. Yang pertama itu gue di Jakarta, di daerah Sudirman, di AIA. Nah yang kedua nih kayak WFH gitu di Adira. Adira tuh aslinya di mana ya, gue lupa tuh, yang Jaksel. MH Tamrin, MT Haryono, astaga, di daerah MT Haryono. Nah jadi kalau di AIA tuh gue kan kebetulan banget masuk di aktuari nih cuy. Aktuari itu di sana sih yang kayak gue kurang lebih jelasin tadi, kerjanya ya gue support si user gue buat bikin apa yang dia minta sih, kayak ringkasan produk asuransi segala macam. Jadi gue produk-produknya AIA gue ringkas gitu, dan gue tuh hampir baca semua produk AIA, dan jadi kayak anjir baik banget itu produk-produknya. Dan kurang lebih sistemnya gitu, kayak gimana orang keluar duit 60 juta atau dia masuk rumah sakit 250 juta tuh kayak gak keluar apa-apa gitu, gimana caranya. Nah itu dihitung di bidang aktuaria itu. Nah pas di AIA tuh enak banget sistemnya, kayak kerja itu di kontrak sih dibilang masuk jam berapa, pulang jam berapa. Cuma ternyata kalau di kantor-kantor zaman sekarang ya, kayak di AIA, terus kemarin di teman gue di PwC juga ada Shopee juga. Nah jadi sistemnya itu lu
kerja yang penting 8 atau 8 sampai 10 jam. Kayak gitu sistemnya. Jadi lu mau masuk jam 8, pulang jam 4, 8 tambah 8, 16 kan? Ya, pulang jam 4 itu boleh. Lu mau masuk jam 12, pulang jam 8 malam itu boleh gitu. Jadi kayaknya tuh sekarang udah mulai shifting gitu loh, sistemnya nggak terpatok lu harus masuk jam segini, pulang jam segini. Lebih ke arah ya flexibility-nya lebih gede sih, kayak lu mau masuk jam berapapun terserah, lu mau kerjain jam kapanpun, lu mau kerjain kayak gimana terserah, yang penting lu kerja 8 sampai 10 jam, kerjaan lu deadline segitu ya lu kalau bisa kelarin jam kelarin sesuai deadline-nya gitu. Apalagi pas WFH itu fleksibilitasnya jauh lebih tinggi banget cuy. Jadi gue cuma bangun pas di Adira gue WFH kan di finance. Nah, gue bangun jam 8.30 pagi meeting. Nah, terus biasa dikasih kerjaan, nih kerjanya gini. Nah, kerjaan finance tuh beda banget sih sama aktuari, lebih ke arah ya finance, gue lupa detailnya, pokoknya beda banget dah sama aktuari. Dia kerjaannya dikasih deadline tanggal segini, jam segini, kalau bisa udah kelar. Sisanya udah gak pernah dikontak lagi, kecuali gue kesulitan. Kalau gue gak kesulitan, gue gak pernah ngontak lagi, dan gue gak pernah dikontak lagi sampai tanggal segitu. Jadi kayak WFH kalau yang gue lihat selama ini di perusahaan swasta sih benar-benar fleksibel banget. Tapi ada resikonya tuh lu serasa kerja 24 jam, karena gue pernah dikasih kerjaan jam 9 cuy, dan besok pagi jam 10-nya udah harus kelar. Jadi kan kayak ada plus minusnya sih WFH. Ya begitulah kurang lebih magang gue kemarin dan jurusan gue. Berarti aktuaria itu secara garis besar fungsinya itu menghitung sesuatu buat seseorang. Gue gak expert ya, karena gue sendiri bukan anak aktuaria asli ya. Gue cuma dikit-dikit. Tapi dengan kemampuan gue yang terbatas, iya kayaknya. Iya, harusnya iya. Kayaknya ya. Kalau lu tanya orang-orang lain mungkin beda pendapatnya. Tapi jurusan lo aktuaria kan? Enggak, matematika terapan cuy. Yang tadi gue bilang Matematika kan. terapan deh. Iya, matematika terapan. Baru ada 3 konsentrasi yang tadi gue jelasin tuh. Oh. Itu. Jurusan gue, makanya pas orang tanya jurusan matematika pasti gue jawabnya. Gue gak pernah langsung direct matematika bisnis, matematika aktuaria. Gak pernah langsung direct. Pasti gue jawabnya matematika. Kalau Terus lu nggak ada penjurusannya lagi ke 3 bidang itu? ada, makanya gue ngambil bisnis. Makanya yang oke, gue tiba-tiba kepikiran. Kalian harus tahu cuy, lu kuliah aktuaria, lu lulus itu nggak membuat lu certified as actuarist. Iya. Lupa. Ini semua jurusan gitu nggak? Tapi Kecuali dokter mungkin ya. ya mungkin ya gue tadi mau ngambil contoh Hansel. Kalau kayak Hansel, lu lulus sarjana kedokteran koas, lulus ujiannya, dapat gelar dokter dan lu certified as dokter kan. Kalau di aktuaria itu lu lulus dari konsentrasi aktuaria yang gue bilang, itu lu nggak certified as actuarist. Yang bikin lu certified as actuarist itu ada namanya PAI, P-nya gue lupa, ada persekutuan, P-nya gue lupa, Aktuaris Indonesia. Jadi tuh ada tes-tesnya. Nah, gue tuh ngambilnya matematika bisnis dan ngambilin tes aktuari juga gitu. Jadi kayak setengah-setengah lah kalau gue dibilang. Tapi gue gak ngedalemin aktuari banget. Jadi kalau lu tanya aktuari ke gue agak salah, karena gue gak sedalam itu ilmu aktuarinya. Tapi kalau lu mau tanya, gue bakal berusaha jawab. Kalau salah ya gak usah dibilang, biar gue kesannya pinter aja. Tapi lu lebih enak jam kerjanya tuh kayak gimana? Kan lu cerita tadi kayak ada jam kerja lu fleksibel. Nah, kalau dibandingin sama jam kerja yang biasanya gitu, yang kayak masuk jam berapa sih, jam 8 atau jam 9, terus kelarnya kayak jam 5 gitu. Lu mending yang mana? Kayaknya kalau semua orang bisa milih, lebih mending fleksibel gak sih? Kalau lu sendiri deh disuruh milih, kayak mending yang penting 8 jam atau masuk jam segini pulang jam segini, lu pada bakal milih yang kayak gimana? Kalau gue
gue sih fleksibel. Yang penting sekarang kan apa banyak kan tuh udah berubah ke yang penting target gak sih? Iya, Kayak lu mau kerja cara lu terserah, yang penting targetnya bener sesuai standar, udah gitu. Mm-mm. Ya, Kan gue belum kerja, cuman kan kalau dari jadwal kuliah tuh cenderung tersusun kan jadwal Iya sih. FK tuh. kuliah. Kayak yang fakultas lain mungkin bisa kayak kelas pagi, kelas malam gitu-gitu. Yang banyak jam kosong. Kalau FK di gua di FKUB ya cenderung kayak jam sekolah gitu kan, masuk jam 8 pulang jam 3. Sejauh ini sih gua nggak keberatan banget gitu, malah jadi karena jadwalnya yang konstan sama terus, jadi gua bisa ngatur kegiatan gua di sekitar jam itu gitu. Kayak gue tahu gue pulang jam 3 nih tiap hari, jadi gue bisa susun aja, misalkan jam 4 gue mau olahraga atau jam 4 gue mau ngerjain tugas Iya, ngerti. gitu. Jadi lebih gampang nyusun rutinitas kalau menurut gue, kalau Yes. jadwalnya kayak rigid gitu. Ya kayak beda-beda orang, beda pendapat ya. Kalau gue tuh gue orangnya tuh se-easy going itu, saking easy goingnya kayak kemarin kan gue karena anak magang ya, awal-awal emang masuk sesuai itu kan yang jam kantor. Nah tapi pas supervisor gue udah bilang kayak udah lu yang penting kerja 8 jam segala macam, gue masuk sebangunnya gue. Tapi gue gak masuk sampai kayak siang banget gitu, karena kan posisinya di Jakarta kan. Jadi gue kalau siang banget kan bakal macet gitu kan di jalan tolnya. Jadi kalau gue bangun jam 5 ya gue ambil bis jam 6. Kalau gue bangun jam 6 ya gue ambil bis jam 7 gitu sih, lebih ke arah itu. Dan mungkin ya kalau misalnya ntar udah kerja, gue gak tahu gue bakal kayak cari, kalau misalnya kerja jauh kayak gitu kayak di Jakarta ya, gue gak tahu gue bakal kerja tinggalnya cari daerah sana atau masih di sini. Cuma kalau misalnya masih di masih di daerah sini, itu mau gak mau gue bakal ngikutin jadwal kan, karena jauh gitu. Tapi kalau misalnya tinggalnya di daerah deket-deket kantor, gue juga udah ngeliatin beberapa atasan yang kemarin, lifestyle mereka tuh kayak enak banget loh bro. Itu di Jakarta situ enggak lack of facility, enggak kekurangan fasilitas gitu. Kayak mereka rajin, yang cowok-cowok ya, gue kurang tahu, gue gak yang cewek pada ibu-ibu gue kurang liatin anjir. Yang cowok-cowok tuh kayak pada lifestyle-nya jam segini bangun masih bisa sempet nge-gym segala macem gitu, terus kan masuk kantor kerja segala macem. Nah terus pulang-pulang kantor kadang tuh gue diajakin main basket, main futsal. Terus gue bilang kalau basket gue kagak bisa, gue bisanya futsalan kan. Makanya pernah futsalan juga sama orang-orang AIA itu. Pas futsalan gue cederain temennya, bestinya supervisor gue anjir, sumpah dah. Jadi supervisor gue punya temen nih, temen baik tuh, gue cederain anjir, besoknya jalan pincang-pincang gara-gara gue. Nah jadi gue ngelihat lifestyle-nya tuh enak banget woi, parah. Jadi mungkin kalau yang kata Hansel enak ngaturnya, kayak jam 3 udah pasti kelar, jadi jam 4 ngapa-ngapain. Ini menurut gue kayak lebih gak lebih enak sih, tapi kayak ya lu ngatur purely dari diri lu sendiri. Lu mau kerja dari jam berapa dari diri lu sendiri. Jadi kayak jam berapanya lu mau ngapain tuh ya purely dari diri lu sendiri sih, gitu aja bedanya sih di situ. Dan gue lebih suka, sebenarnya lebih suka yang fleksibel sih dibanding yang diatur. Soalnya kalau diatur kan istilahnya ada kata telat, kalau fleksibel tuh gak ada kata telat dong berarti kan. Iya benar. Tuh, karena gue pasti telat kalau diatur. Gue orangnya Berarti gitu. meskipun lu jadwalnya fleksibel, tapi lu nggak dapat ini ya, kayak kerjaan yang di luar jadwal lu. Itu kalau untuk anak magang kayaknya belum deh. Pas di IA soalnya gue gak pernah digituin. Tapi pas di Adira itu WFH kan. Nah gue kurang tahu kalau misalnya ntar udah offline segala macem sistemnya sama atau enggak. Tapi pas di Adira itu yang kayak tadi gue bilang ceritain tuh, pernah tiba-tiba jam 9 malam WA gue ditelepon sama supervisor kayak,
ada kerjaan gini 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 gini. Nah, jam 9 malam dan itu udah harus kelar jam 10 paginya. Jadi kayak itu kan jelas-jelas di luar jam cuy, jam 9 malam, dan pas itu juga kebetulan lagi tutup buku sih istilahnya. Jadi kayak ya pada sibuk-sibuknya, kerjaan lagi pada banyak, ya pasti lu nggak bisa expect gak akan ada kerjaan di luar itu, di luar jam kantor. Kalau lagi high season kayak tutup buku itu, lu harus standby sih menurut gua 24/7. Pas itu dia bilang weekend juga harus standby gitu. Jadi kayak ya gitulah, tergantung season sebenarnya. Kalau season mungkin gue coba jelaskan dengan sepengertian gue. Low season tuh biasa tengah tahun ya, seingat gue malah low season kayak April, Mei itu biasa pada low season. Jadi kayak perusahaan makanya jarang buka magang tuh low season, karena emang kerjaannya tuh nggak terlalu banyak, jadi masih sanggup lah dikerjain karyawan-karyawannya. Nah kalau kemarin gue di Adira itu mulai magang dari Agustus atau habis Agustus sampai September, pokoknya sampai Desember. Dan Desember itu high season banget karena udah harus rack up 1 tahun tuh company ngapain aja, tutup buku. Jadi kayak segala kegiatan company, performance company segala macam harus di rack up gitu 1 tahun itu. Dan itu wah sibuk parah gila. Anak magang pun LPJN. makanya kenapa? LPJN. Apa tuh? Oh LPJ ya, kurang lebih gitu. Makanya yang gue bingung kan, tutup buku ya, gue gak pernah melihat bukunya kayak gimana gitu loh. Siapa tahu bukunya LPJ gitu kan, bisa jadi. Gue gak pernah, karena apa itu buku akuntansi ya yang orang-orang pada bilang. Ya itu istilahnya kali tutup buku. Iya, Padahal nutup apa juga gak tahu ya. bisa Iya, buku untuk menu, untung. bisa buku telepon. Ya begitulah kalau kehidupan karyawan perusahaan swasta.